seperti bau busuk. Karena aku tidak tahan dengan baunya itu, aku pun pergi menyusul Tanrem sambil ingin menanyakan tentang bau itu. Tetapi baru saja aku mau memasuki ruang dapur, aku berhenti seketika. Aku melihat Tanrem sedang memasukkan sesuatu ke minuman yang dibuatnya. Ya, sejenis serbuk atau apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Cerita Tukang Jahit. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tetangga Sebelah. Sebelum lanjut ke ceritanya, untuk sahabat-sahabat channel Cerita Tukang Jahit, silahkan di like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, terus nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru di channel ini. Dan bagi para sahabat-sahabat Cerita Tukang Jahit yang mau kita angkat cerita-cerita horornya, silahkan kirimkan cerita-cerita horornya ke email kami atau telegram kami yang telah dicantumkan di kolom deskripsi. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke ceritanya. Gas good. Biasanya setiap malam aku selalu melihat rumah di sampingku yang telah lama kosong itu. Tapi sekarang aku senang karena rumah itu tidak kosong lagi. Ada satu keluarga yang pindah ke rumah itu. Dan aku melihat seorang anak yang tampaknya seumuran denganku. Aku ingin menjadi temannya. Memang sudah sejak lama aku tidak mempunyai tetangga yang memiliki anak seumuran denganku. Keesokan harinya, "Ibu, aku mau keluar ya," pintaku. Ibu mengiyakannya. Lalu aku segera keluar dari rumah dan diam-diam melihat anak itu dari pagar rumahnya. Ia hanya terdiam dan memperhatikan pohon besar yang tumbuh di depan rumahnya itu. Sesekali ia mendatangi pohon itu dan ia tersenyum sendiri. Aku membuka pintu pagarnya. "Hei," kataku dengan ramah. Lalu anak itu menoleh ke arahku dan tersenyum. Aku pun menghampirinya. "Sudah lama aku tidak punya teman di daerah sini. Kamu mau gak jadi temanku?" tanyaku. "Oh iya," anak itu tampak gugup. "Oke, namaku Diko. Kalau kamu..." "Panggil aku Tanrem." "Oh, jadi namamu Tanrem ya? Aku ini penasaran sama kamu. Kenapa kamu sering melihat pohon itu terus?" tanyaku kebingungan sambil menunjuk ke arah pohon besar tersebut. "Karena aku suka pohon," jawabnya singkat, padat, dan jelas. Setelah itu aku diajak masuk ke rumahnya. Aku melihat pemandangan yang cukup aneh karena isi rumah Tanrem masih tampak kotor dan berdebu. "Orang tua kamu di mana? Apa kau mempunyai adik atau kakak?" tanyaku penasaran. Dia terdiam sejenak dan tiba-tiba saja wajahnya menjadi pucat. "Aku tidak mempunyai semuanya," ucapnya. Aku bingung dengan perkataannya itu. Bukannya saat pertama kali Tanrem pindah ke sini
Kedua orang tuanya mengangkut barang-barang bawaannya, dan kakaknya juga ikut membantunya. Serta adiknya saat itu kulihat sedang duduk di bawah pohon besar yang sering ditonton Tantrem. "Oh, maaf ya," kataku. Lalu aku dipersilakan duduk di sofanya yang kupikir itu sangat kotor. "Aku ambilkan minum dulu ya." Tantrem langsung pergi ke arah dapurnya. Beberapa menit kemudian, aku mencium aroma menyengat yang sangat tidak enak. Ya, seperti bau busuk. Karena aku tidak tahan dengan baunya itu, aku pun pergi menyusul Tantrem sambil ingin menanyakan tentang bau itu. Tetapi baru saja aku mau memasuki ruang dapur, aku berhenti seketika. Aku melihat Tantrem sedang memasukkan sesuatu ke minuman yang dibuatnya. Ya, sejenis serbuk atau apa itu. Lalu aku membaca kotak bungkusnya itu, dan astaga, aku kaget. Di sana tertulis racun tikus. Apa maksud ini? Tantrem sangat jahat padaku, batinku. Aku bergegas duduk ke sofanya lagi dan mulai merencanakan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Tantrem datang dengan berbatuk-batuk dan menyuguhkan minumnya itu. Sepertinya minuman itu berjenis es jeruk, yang tentunya sudah dia campuri dengan racun tikus. "Ayo diminum," tintanya. "Maaf, aku tidak mau meminumnya, sebab mungkin saja minuman itu dapat membuat alergiku kambuh." "Buat kamu saja," kataku sambil tersenyum. Tidak sopan aku meminumnya, karena ini disediakan untuk tamu. Tantrem tampak tersinggung. "Aku pulang aja deh. Aku merasakan ada hawa kejahatan di sini," celetukku asal. Namun saat aku membuka pintu itu tidak dapat dibuka. Sepertinya sengaja dikunci. "Hei, apa-apaan ini? Buka pintunya," bentakku. Tantrem tampak membungkuk ke bawah, tapi setelah berdiri, tangannya mencengkram sebuah pisau berlumuran darah yang sudah mengering. "Mau kemana kau?" "Hehehe," katanya sambil menyeringi licik. Aku sungguh ketakutan. Dadaku seperti ditikam pisau walaupun ia belum menusukku. Aku berusaha membuka pintu tetapi Tantrem semakin dekat. Seketika aku berlari memasuki ruangan yang dapat dikunci. Kukunci dengan cepat ruangan itu sambil napas terengah-engah. Dan saat aku berbalik ke belakang, astaga, aku melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ternyata orang tua, kakak dan adik Tantrem telah mati mengenaskan. Darah di mana-mana, isi perut terburai keluar dari masing-masing jasadnya. Ditambah bau busuk tak sedap memenuhi ruangan itu. Aku serasa muntah. Tiba-tiba, tok, 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 tok. Awalnya pintu itu diketok dengan halus, namun berubah menjadi bunyi gebrakan yang sangat keras. Tantrem menusuk-nusuk pintu itu dengan pisaunya hingga lama-lama kelamaan membuat sebuah bolongan yang cukup besar untuk melewatkan tubuhnya. Gerak!
Aku memecahkan kaca jendela untuk kabur. Tapi sebelum itu aku melemparkan kayu besar dan mengenai kepala Tanrem. Aku berlari bersembunyi di belakang pohon dan berusaha menelpon 911. Aku menjelaskan semuanya dan polisi segera pergi ke alamat yang sudah kuberitahu itu. Kini aku mengetahui alasan yang jelas mengapa Tantrem selalu memandang pohon ini sambil tersenyum. Sebab terukir jelas di balik pohon ini dengan tulisan, "Maafkan aku semuanya. Aku ingin membunuh kalian semua." Mungkin membunuh adalah hobinya dan sekarang aku yang menjadi targetnya. Dan tiba-tiba Tanrem muncul dengan tampang yang sangat lusuh dan jahat. Berbeda dengan sebelumnya, aku berusaha lari dari rumahnya, tapi pagar itu terkunci. Tantrem terus berusaha menyerangku dengan pisaunya itu. Tapi aku selalu lolos, hingga akhirnya ia berhasil menusuk perutku. Aku jatuh tersungkur. Saat Tantrem ingin menghujamkan kepala kembali pisaunya ke perutku, rupanya keberuntungan berpihak kepadaku. Genting rumah Tantrem rubuh menimpa dirinya hingga ia terjatuh dan susah untuk berdiri lagi karena tertimpa genting yang cukup banyak. Aku pun segera merangkak menjauhinya sambil berteriak meminta tolong. "Tolong! Tolong! Tolong!" Setelah itu terdengar bunyi mobil polisi datang ke rumah ini. Segera saja beberapa polisi membuka paksa pagar rumah itu karena terkunci. Akhirnya polisi berhasil menemukanku. Lalu mereka segera melarikanku ke rumah sakit dan berusaha menangkap Tantrem. Tantrem melakukan perlawanan sampai-sampai ada seorang anggota polisi yang berhasil ditusuknya saat menghadang Tantrem pergi. Tapi akhirnya ia berhasil dilumpuhkan. Segera ia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. 3 hari kemudian aku dibolehkan pulang dari rumah sakit. Tapi aku masih sedikit takut karena terdengar desas-desus kalau Tantrem berhasil kabur dari penjara dan menghilang entah kemana. Tapi di samping itu aku juga merasa gembira karena aku dan keluargaku akan segera pindah dan pergi menjauhi rumah tempat kejadian pembunuhan itu, agar aku bisa melupakannya dan merasa aman dari serangan Tantrem. Sekian ceritanya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.